Oke, terima kasih rekan-rekan. Pada pagi hari ini kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan bahwa terkait tentang perkara tersangka DRL sudah kami tegaskan bahwa pra peradilan tersangka DRL ditolak. Artinya penetapan status tersangka saudara DRL sah. Jadi saudara DRL sebagai status tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada tanggal hari Kamis, pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 10.00. Dan surat panggilan tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak pengacara dan sudah diterima. Kita tunggu hari Kamis depan pemeriksaan lanjutan saudara tersangka DRL. Perlu kami sampaikan dan tegaskan kepada seluruh masyarakat. Dalam penanganan perkara apapun, apalagi tentang perkara tersangka DRL, penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional, tidak terpengaruh dalam bentuk intervensi apapun, baik itu intervensi kekuasaan ataupun intervensi materi. Jadi proses perkara ini kami sampaikan secara proporsional, profesional dan akuntabel. Kami akan mengupdate terus kepada rekan-rekan terkait tentang penanganan perkara tersangka DRL ataupun perkara lainnya yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polres jajaran. Yang kedua, terkait tentang pemeriksaan tersangka HBS di Polres Metro Tangerang Kota sudah dilakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam. Memang penyidik setelah melakukan pemeriksaan tidak melakukan penahanan. Dikarenakan ada permohonan secara yuridis bagaimana permohonan keluarga dan pengacara untuk tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan ada fakta tersangka HBS dalam mengalami masa pengobatan pemulihan akibat kecelakaan terjadi Desember 2025. Kondisi itu sehingga harus melaksanakan rawat jalan, ada kondisi-kondisi medis dan ini sudah dikonversikan melalui kedokteran Polri sehingga bukan menjadi suatu alasan, tetapi alasan untuk yang bersangkutan melaksanakan rawat jalan. Tetapi proses perkara tetap berjalan, pemberkasan segera akan dikirim kepada pihak kejaksaan untuk pelimpahan berkas perkara. Itu ya, rekan-rekan. Dua aja. Kenapa? Roy Suryo minta SP3, Roy Suryo. Sama berkas Roy Suryo dan Jokowi bilang tetap minta tetap lanjut kasus Roy Suryo, Pak. Ijazah. Ya. Itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Izin menyambung yang tadi, Pak. Kemarin si
Izin. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada 2 orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh dijelaskan. Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Bongga Pak dari Kompas TV Pak, izin Pak untuk berkas Roy sendiri ini dilimpahin kejaksaan itu kapan Pak ya? Jadi saat sekarang, mungkin kemarin teman-teman sudah mendapat penjelasan ya oleh Pak Direktur Reserse Kriminal Umum pada saat kita rilis Operasi Pekat Jaya. Polda Metro Jaya masih mendalami P19, berkas perkara dikembalikan karena harus ada pendalaman terhadap saksi-saksi. Sehingga penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Ini adalah pemenuhan atas petunjuk jaksa peneliti. Nah, kita tunggu apabila sudah lengkap pemeriksaan tersebut, maka berkas perkara akan dikirim lagi oleh kejaksaan. Apabila kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap, P21, kita akan melaksanakan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita tunggu waktunya. Pak Kabit, satu Pak Kabit, isu lain terkait dengan peredaran obat terlarang berjenis tramadol di daerah Tanah Abang yang masih marak ini Pak Kabit. Kemarin banyak banget dari masyarakat yang juga melaporkan itu, gimana Pak Kabit? Apakah akan ada tindak lanjutnya Pak Kabit? Pasti, kemarin kalau hadir di pada saat Operasi Pekat Jaya itu sudah ada beberapa pengungkapan terkait tentang jumlah obat-obatan yang diamankan, baik itu dari Polda Metro Jaya maupun itu jajaran. Kami juga memberikan himbauan dan penindakan, jadi upaya itu preemptif, preventif, dan represif. Sudah akan kami lakukan. Kami juga mengglorifikasi kepada satuan kewilayahan, baik itu tingkat Polsek sampai dengan Polres, termasuk masyarakat. Apabila mendapatkan informasi seperti itu, adanya peredaran obat-obatan yang tidak terdaftar dalam golongan dan melanggar Undang-Undang Kesehatan ataupun psikotropika, bisa menginformasikan kepada satu layanan 110 ataupun memberikan informasi kepada Direktorat Res Narkoba dan Polres dan Polsek jajaran. Kita akan melakukan penindakan. Oke Pak Kabit, yang kondisi yang terbaru sih, yang temuannya sih itu masih banyak banget Pak Kabit. Penjual-penjual di daerah trotoar jalan KS Tubun itu masih ramai sekali, bahkan sampai puluhan. Itu bagaimana Pak? Oke, informasi ini berguna bagi kami terhadap untuk bisa melakukan tindak lanjut di lapangan. Kami terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.